sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu cara ibadah kita, apalagi cara kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Karena banyak orang yang merasa bahwa dia sudah melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kerohanian kalau orang-orang ngomong dalam dunia ini. Baik ibadahnya, baik cara hidupnya, sudah merasa bahwa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi hari ini kita sama-sama akan belajar, dan pada waktu saya mempersiapkan ini saya juga cukup terkejut. Karena sangat bahaya sekali, karena kita tanpa sadari bahwa kita nggak sadar dalam kehidupan ini apa yang kita lakukan. Dan itu bahkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti jemaat yang ada di Laodikia ataupun jemaat yang ada di Efesus, di mana melalui rasulnya Yohanes, Tuhan Yesus sendiri berbicara, menegur secara langsung untuk disampaikan kepada kedua jemaat itu. Dan ini kita refleksikan di dalam kehidupan kita sekarang. Apakah yang dilakukan oleh jemaat Laodikia ataupun jemaat Efesus itu nggak seperti yang kita lakukan? Mari kita sama-sama belajar. Dan nanti ada juga kita bisa mengerti apa itu yang Tuhan nggak suka dalam kehidupan kita. Karena kita sering terjebak dengan keadaan-keadaan dunia saat ini. Inspirasi daripada firman Tuhan yang saya akan sampaikan ini terjadi karena kemarin saya rapat bersama seluruh panitia Rakerda GPPS ya, dan saya sebagai ketua, mereka sudah giat sekali melakukan tugas yang sudah mereka rasa sudah betul, tetapi apa yang mereka lakukan sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran saya sebagai ketua panitia. Sehingga kalau nggak sesuai ya pasti nggak cocok dengan plan yang saya inginkan. Dan ini padahal mereka itu lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan merasa bahwa sudah betul, tetapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Hari ini kita sama-sama belajar di dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan, baik ibadah, baik kehidupan kita sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 3, ayat yang ke-14. Ini secara langsung Tuhan Yesus menegur ya jemaat-jemaat pada waktu itu apa yang dilakukan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari penciptaan Allah. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, atau suam-suam ya. Nah, suam-suam ini pengertiannya sangat membingungkan kita. Tidak panas, tidak dingin, ini apa sih? Ataukah kita melayani tapi ada yang orang ngomong melayani tapi nggak dengan sungguh-sungguh. Melayani nggak dengan sungguh-sungguh ini kayak apa sih? Kan kayak gitu. Coba kita lihat terus ya, kita baca aja dulu. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutakan engkau dari mulutku. Tuhan sangat gak suka ya, muak dengan satu pengertian, memutakan itu dilepehkan. Jadi gak mau diterima, gak suka ya. Terus gak apa-apa, santai saja. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Apa ini? Kaya. Tapi Tuhan ngomong engkau melarat, ini apa maksudnya? Nanti kita sama-sama belajar. 18.
Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Membeli apa? Yang memberi padaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Terus, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20 terakhir. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Maksudnya apa sih ini? Di dalam kehidupan kita ini maksudnya apa? Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 saja, mungkin kita agak kebingungan. Ya. Tapi coba kita lihat, kita dibantu oleh Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, yaitu jemaat Efesus. Itu kayak apa sih? Coba kita lihat ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Yang ini nggak usah dibingungin dulu ayat satunya. 7 bintang itu apa? Karena saya sedang tidak mengeksposisi ya. Tapi yang jadi pokoknya nanti kita sama-sama melihat. Bintang itu di tangan kanan dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nomor 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Jadi jemaat ini luar biasa enggak? Coba kita renungkan dulu. Segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Dia orangnya teliti dan orangnya benar-benar melihat. Kalau dimasuki dengan orang-orang penyesat atau apa, dia nggak mau. Dia benar-benar sangat-sangat teliti sekali seperti itu ya. Terus, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa enggak? Jadi untuk bekerja itu, untuk di ladang Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, semangatnya luar biasa. Dia mau sampai berkorban, sampai apapun dia mau semuanya. Terus ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita baca terus, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Luar biasa enggak? Dia ini teliti, dia ini tahu ada penyesat-penyesat seperti Nikolaus, dia tolak. Dia orang luar biasa. Tetapi Tuhan mencela, kehilangan kasih mula-mula. Apa sih kasih mula-mula itu? Nomor 7, ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menentang, dia akan kuberi makan daripada pohon. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Kalau kita lihat secara kasat mata, secara kenyataan, jemaat yang ada di Efesus ini jemaat yang luar biasa enggak? Luar biasa loh. Dia melakukan aktivitas yang sangat, mungkin kalau sekarang ini benar-benar jemaat yang teladan ya. Mungkin di dalam sebuah gereja ada penginjilan, macam-macam, PA apa semua, full komplit semua, tapi masih dicela sama Tuhan karena kasih mulanya tidak ada. Apa sih kasih mula-mula itu?
Hubungannya apa dengan ayat yang pasal yang ketiga? Apa itu? Kalau kita lihat pasal yang ketiga, saya benar-benar kaget sekali pada waktu menyelidiki antara kita semua sudah eksposisi kitab Wahyu mungkin belum selesai ya, tapi untuk pasal 1, pasal 2, pasal 3 kita sudah tahu tentang eksposisi ini. Tetapi hari ini coba kita mau renungkan di dalam hati kita masing-masing. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga tadi tentang suam-suam, ya, itu apa? Melakukan pekerjaan tapi suam-suam itu apa? Dan kehilangan kasih mula-mula itu apa dalam kehidupan kita ini? Saya kemarin pada waktu kita kumpul sekitar ya 25 orangan mungkin kita rapat, karena nunggu makanan datang, Tuhan gerakan saya untuk bersaksi. Dan saya pada waktu itu mulai bersaksi tentang pertobatan saya pertama kali. Saya merasakan kasih Tuhan di dalam hidup saya pertama kali dalam hidup saya. Apakah itu yang disebut kasih mula-mula? Coba saya akan bersaksi dulu, kita sama-sama mendengar ya. Saya pun juga mendengar pada waktu saya berbicara, saya mendengarkan sendiri. Apakah ini yang disebut kasih mula-mula? Saya pertama kali bertobat, saya masih teringat sekali itu tahun 79. Itu pertama kali saya bertobat, di mana pada waktu itu ada retreat anak-anak muda ke Tawangmangu, sekitar mungkin 3 bis. Pada waktu itu dilayani oleh almarhum Pendeta Yeremia Rim. Saya ikut, tapi saya ikut itu bukan karena saya cinta Tuhan, bukan karena saya mau beribadah, tetapi tujuan saya yang pertama kali, karena yang ikut itu kan dulu lulusan sekolah, sama-sama semua berangkat, saya ikut, dan tujuan saya cuma seneng-seneng dan mau mengacu ibadah KKR itu. Pada waktu ibadah KKR itu memang saya menjadi pengacau. Kita semua tahu orang Pentakosta itu kan sebentar-sebentar ngomong haleluya. Apalagi tahun 79 itu ada gerakan haleluya. Sesama anak Tuhan kalau ketemu dimanapun haleluya, haleluya. Sampai salah satu teman saya itu buka peternakan perkutut, dikasih nama peternakan perkutut haleluya. Saya sampai bingung. Jadi di mana-mana ngomong haleluya, tetapi menjadi satu guyon-guyonan di dalam anak-anak muda, haleluya dijadikan halelupa. Jadi pada waktu pendetanya ibadah ngomong haleluya, saya sama kelompok saya jambal gitu loh, halelupa, kita teriak-teriak supaya kacau semuanya. Itu kita lakukan karena KKR itu 3 hari, jadi kita lakukan itu. Terus saya juga nakal sekali. Pendeta itu kan kamarnya dikunci dari dalam. Kalau zaman dulu kuncinya kan pakai kunci anak kunci itu. Saya di malam-malam pakai sabun, anak kunci itu kita masuki sabun. Supaya besok pagi pendetanya kalau mau keluar gak bisa keluar. Nah, itu saya lakukan sama teman saya 3 orang. Nakal sekali saya pada waktu itu. Tapi pendetanya akhirnya bisa keluar, gak tahu dari jendela atau kayak apa, saya gak ngerti. Ibadah terakhir pada waktu mau pulang itu ada perjamuan kudus. Saya sama teman saya beberapa orang sudah sepakat harus kita buat sensasi yang nanti kacau semua. Kita teriak-teriak, terus kita ketawa-ketawa atau apa gitu. Pada waktu pendetanya khotbah, pendetanya belum ngomong, saya tahu dia akan ngomong bagaimana. Semua pasti haleluya gitu. Dia belum ngomong kita sudah haleluya gitu. Saya teriakin dulu. Ya. Mata pendeta itu rasanya lihat saya terus. Saya gak enak. Kok dilihatin terus ini, melirik saya terus. Rasanya seperti itu. Pada waktu
mau masuk di dalam perjamuan kudus, semuanya nyanyi saya mulai teriak-teriak dan mata pendeta itu rasanya melihat saya dengan tajam. Saya nggak berani pada waktu itu. Saya tundukkan kepala, entah mungkin malamnya saya nggak tidur atau memang Tuhan bekerja secara luar biasa, saya nggak tahu. Tapi yang nyata pada waktu saya mencelikan mata saya tidak kelihatan apa-apa gitu loh. Takut saya pada waktu itu. Loh, kenapa ini? Kok tidak ketok gitu? Bingung saya. Saya ketakutan dan saya mulai nangis. Tiba-tiba pendeta itu datang. Karena mungkin mata saya tidak kelihatan, saya nabrak-nabrak atau kayak apa. Pendeta itu datang, kepala saya dipegang. Kamu tenang. Tuhan mau pakai kamu. Ya ngomong kayak gitu. Ya, saya lihat dan saya mulai kelihatan lagi. Sejak itu hati saya sekolah mulai SD itu Kristen. SMP itu saya Kristen. Sebelum masuk ke kelas saya terus renungan. Jadi masuk di gereja sekitar setengah jam, renungan 15 menit setiap hari. Jadi firman Tuhan itu setidak-tidaknya sudah masuk di dalam hati saya, pikiran saya, tapi saya nggak pernah mengerti itu siapa. Tapi pada waktu saya pertama kali merasakan kasih Tuhan, itu luar biasa sekali. Mulai di Tawangmangu itu saya nyanyi lagu puji-pujian itu, naik bis itu sampai Surabaya itu saya nyanyi terus. Saya masih ingat rumah saya dulu di daerah Indrapura. Saya mau masuk rumah itu papa mama saya di ruangan tamu gitu. Di pinggir saya masih ingat sampai sekarang. Saya buka pagar, wah gitu. Mama saya, loh apa kamu kok lain gitu. Saya mau nggak lain apa-apa kok aku mau kayak gitu. Saya waktu kecil penakut, ya. Takut setan itu kakak saya tahu. Kalau saya nggak bisa tidur, itu muka kakak saya jadikan kayak setan gitu. Saya langsung tidur. Saya tidur di atas loteng sama kakak saya sendirian. Biasanya kalau saya mau naik atas loteng, mau tidur sendirian, itu sebetulnya tak berani gitu loh. Malu tau. Tapi tidur itu sebenarnya takut. Aduh, ini kayak apa gitu. Tapi pada waktu itu, rasa takut itu hilang semua. Gak ada rasa takut. Yang ada di saya itu sukacita, senang. Senangnya itu, sampai hari ini saya nggak bisa menemukan kesenangan yang seperti pada waktu itu. Cuman itu berjalan 1 minggu. Setelah 1 minggu teman-teman saya datang semua, ya mulai ke diskotik lagi, hilang lagi. Sampai Tuhan tangkap saya lagi. Apakah itu kasih mula-mula? Tapi pada waktu itu, yang saya benar-benar rasakan, setelah pertama kali rasanya Tuhan jamah saya, apa yang ada di dalam benak saya, yang biasanya pikiran saya itu banyak kalau ketemu mama papa saya itu yang ada dalam pikiran saya itu kayak apa supaya saya dikasih sesuatu yang saya minta. Itu otak saya memang. Aku kepingin mainan itu saya action sakit supaya dibelikan. Saya anak kesayangannya itu. Jadi macam-macam. Ketemu orang siapa itu pokoknya pikiran saya bagaimana menguntungkan saya gitu. Dulunya gitu. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu yang ada dalam pikiran saya satu. Tuhan kok baik ya sama saya. Itu hilang semua pikiran itu. Saya nggak pernah bersaksi ngomong sama taci-taci saya ini semua. Malu saya pada waktu itu. Tapi itu cuma berlangsung 1 minggu. Setelah itu saya kebawa lagi. Dan sebetulnya dalam hati saya itu ada sesuatu yang hilang. Benar ya? Karena kebahagiaan yang Tuhan berikan, perjumpaan dengan Tuhan pertama kali, itu nggak bisa hilang dalam ingatan saya. Itu saya cari terus. Dan untuk mencari sesuatu yang hilang itu, saya cari dalam dunia ini. Saya mencari kesenangan yang bentuknya macam-macam. Tetapi sesuatu yang Tuhan berikan itu tidak pernah saya jumpai lagi. Kesenangan itu. Sampai terakhir saya bisa diberi kesempatan sama Tuhan melayani sampai dengan hari ini. Dan itu pun
panas dingin, ngerti maksudnya? Hari ini Tuhan secara khusus memberikan satu pengertian kepada saya kembali, karena kemarin saya pada waktu bersaksi seperti itu, saya mulai teringat, apakah kasih mula-mula ini masih ada dalam hati saya? Karena kalau hanya sekedar melayani Tuhan yang seperti dalam Efesus, di kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, giat melakukan apa pekerjaan Tuhan apa semua. Apakah itu benar-benar dilakukan untuk Tuhan? Di dalam kehidupan kita ini tidak secara langsung, kita ini seringkali yang menjadi pokok persoalan dalam hidup ini apa sih? Kita kehilangan kesadaran. Kesadaran kita ini hilang. Kita kelihatannya sadar dalam hidup kita ini. Tapi sesungguhnya kita ini kehilangan kesadaran dalam kehidupan kita ini. Kenapa saya mau kehilangan kesadaran? Kalau kita sadar, hari ini kita ibadah tuh. Di dalam firman Tuhan kan kita dikasih tahu, 1-2 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengahmu. Memang kita tidak pernah lihat Tuhan. Tapi secara iman kita sadar nggak dia ada di tengah-tengah kita? Kalau kita sadar dia ada di tengah-tengah kita berani enggak memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ibadah? Kita berani enggak bersikap yang tidak memiliki sikap ibadah? Tapi tanpa kita sadari kita sering lakukan hal itu enggak dalam kehidupan kita. Kita sering kali kok kehilangan kesadaran. Kenapa kok ditegur kayak gitu? Jelas sekali di dalam Wahyu pasal yang pasal yang ketiga tadi itu. Tuhan ngomong kayak apa? Coba kita lihat. Oh bukan ya. Dijelaskan di dalam Wahyu pasal 2, pasal 2. Ayat yang terus oh ini bukan, ini tentang pasal 3, benar pasal 3 tadi. Kamu miskin, kamu kaya, kamu anggap dirimu kaya. Pasal 3 ayat berapa itu? Keluarkan coba. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, buta, dan telanjang. Ini kan gak sadar toh. Katakan, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Sesungguhnya masa ini kalau kita mengartikan ini secara literal kan gak lucu. Bahwa ini berbicara tentang kekayaan, sebetulnya bukan seperti itu. Tetapi ayat ini sedang berbicara tentang merasa bahwa dirinya ini benar-benar mengasihi Tuhan secara rohani, kaya di dalam firman, apa semuanya. Tetapi sesungguhnya engkau ini telanjang, nggak sadar bahwa di dalam kehidupan kita ini seolah-olah kita ini beribadah, kita mengasihi Tuhan, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tetapi itu sesungguhnya kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu hanya bersifat agamawis, ngerti maksudnya? Yang kita lakukan itu ya ibadah, datang. Mau doa puasa ya doa puasa, mau menyembah Tuhan ya nyembah Tuhan. Tapi semuanya itu dilakukan tanpa sadar bahwa itu dilakukan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Karena di dalam hatinya sebetulnya Tuhan itu sudah tidak ada dalam kehidupannya. Aktivitas yang dilakukan itu hanya sebatas
Agamawis. Sekarang seperti itu enggak? Datang ke gereja, mau melakukan aktivitas untuk gereja, apakah benar-benar cinta sama Tuhan? Apakah benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah benar-benar rindu bersama dengan Tuhan? Apakah benar-benar tahu bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam hidup kita? Tetapi kalau itu nggak ada, sama saja dengan kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya bukan untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri. Manusia ini sangat-sangat rapuh sekali ya pemikirannya. Kemarin itu saya berkumpul, semangat semua karena ingin melakukan pekerjaan Tuhan, seolah-olah kayak gitu tuh, membicarakan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita selidiki lebih dalam lagi, apakah benar-benar yang dilakukan ini untuk mempermuliakan Tuhan, supaya nama Tuhan makin ditinggikan, atau untuk mempermuliakan organisasi, atau untuk mempermuliakan diri kita sendiri? Ini yang menjadi satu tekanan di dalam kitab Wahyu ini. Tuhan Yesus menegur secara luar biasa kepada jemaat yang ada di Efesus dan juga yang ada di Laodikia. Mereka giat sekali, mereka rasanya luar biasa sekali, tapi Tuhan ngomong apa? Aku mau membutakan, muak melihat apa yang kamu lakukan, karena sebetulnya yang dilakukan itu bukan untuk Tuhan. Ya, sampai di dalam perjanjian lama itu pemazmur itu berkata apa? Di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, dia berbicara apa? Sadarlah, hai, sadarlah jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia ingin menyadarkan, pujilah Tuhan ya jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3, dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 4, dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini sering lupa dalam kehidupan kita, sehingga kita beribadah, kita lakukan apapun dalam kehidupan kita, merasa bahwa ini untuk Tuhan sudahan. Tuhan yang mana? Sampai dengan, coba kita lihat sekarang, kita kembali ke Wahyu pasal 3. Ini teguran ini sangat keras sekali sebetulnya. Dan tujuan teguran ini apa? Kalau kita diingatkan hal ini dalam hari ini, tujuannya untuk apa? Juga untuk diri kita kok. Kalau kita mau menurut dia, apa yang menjadi keuntungan kita? Nanti kita sama-sama belajar. Ya, jalan untuk praktek kita. Kita lihat Wahyu pasal 14. Tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, perbulan dari penciptaan Allah. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini sekarang kita ngerti, dingin panas ini nggak usah diartikan apa-apa. Langsung kita lihat di dalam Efesus Wahyu pasal 2 tadi, cuma di Efesus. Mereka rasanya kan bener-bener toh giat toh, melakukan ini, tapi Tuhan juga ngomong, kamu gak suka aku, kamu sudah kehilangan kasih mula-mula, yaitu suam-suam. Tuhan sama dengan ini. Terus kalau kita lihat ayat yang ke selanjutnya, jadi karena engkau suam-suamku kuda tidak dingin atau panas, aku akan memutakan engkau dari mulutku. 17, karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan engkau malang, engkau miskin, buta, dan telanjang.
sangat-sangat gak ada apa-apanya di dalam kerohanianmu. 18, maka aku menasihati engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Apa sih ini? Maksud kita bawa duit beli sama Tuhan secara literal? Kan bukan seperti itu. Tapi ini sebuah gambaran-gambaran. Pengertiannya cuma gampang, kalau saya ngambil gampangnya saja ya. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Pakaian putih kita ngerti sedikit ya. Pakaian putih itu hidup kudus ya. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Ya. Yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tuhan Yesus pernah ngomong toh, orang Farisi itu diibaratkan apa? Orang buta menuntun orang buta. Masa orang Farisi itu buta benar? Kan enggak. Tapi sesungguhnya buta rohani. Dan Tuhan ini ingin memberitahu kepada kita semua hari ini. Apa yang tadi Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan tegurkan untuk jemaat di Efesus itu, di dalam Wahyu pasal 2, kalau kamu cuma giat, semangat, bahkan PA, bahkan menyelidiki firman Tuhan apa semua, dan itu dianggap cinta Tuhan, ya semuanya. Nanti kita melihat di dalam Wahyu pasal 3 ini kita makin tahu. Karena apa? Sebetulnya itu bukan Tuhan ngomong toh. Kenapa Tuhan bukan ngomong bukan? Karena kamu kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu bentuknya kayak apa? Di dalam Wahyu pasal 3 nanti kita bisa menerima jawaban. Tetapi di sini dia ngomong apa? Bertobat dulu. Bahwa kamu itu sebetulnya nol di hadapan Tuhan. Apa yang kamu lakukan itu benar-benar bukan untuk Tuhan, tapi itu dirimu sendiri. Bertobat toh. Datang padaku, memintalah padaku. Benar gak? Membeli itu bukan gak bisa, anugerah itu dibeli gak bisa. Tetapi dengan pengertian ini, kamu itu gak punya apa-apa, kamu itu nol, telanjang, matamu buta. Kamu bukan kaya, tapi kamu itu miskin di hadapanku. Benar gak? Betul-betul kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu harus mengakui itu, datang bertobat, datang di hadapanku. Baru nanti dikatakan selanjutnya apa? Kalau kita lihat, jangan dibuka dulu. Melupas supaya engkau dapat melihat. Kalau saya lihat ayat 18 ini, saya bandingkan dengan, kita masih ingat toh, seorang pemuda yang datang kepada Yesus, seorang anak muda yang baik, dia datang kepada Yesus, dia ngomong, bagaimana supaya aku memperoleh hidup kekal? Dia ngomong kayak gitu toh. Terus Tuhan ngomong kayak apa? Kamu lakukanlah semua hukum Allah. Aku sudah lakukan semua kok, bener toh? Aku sudah mengasihi orang tua aku sudah melakukan semua, seolah-olah semua bisa toh. Tapi itu dia lakukan dengan kekuatannya sendiri. Dia lakukan itu bukan berdasarkan apa? Dia tahu dia nggak mampu. Yang memampukan itu Tuhan dalam hidupnya, bener nggak? Tuhan ngomong apa? Nggak bisa kamu. Jual semua itu dulu, datang padaku. Orang pengertiannya lain lagi. Orang ngomong, perumpamaan itu sebetulnya tidak menggambarkan tentang benar-benar orang kaya itu nggak bisa masuk ke surga karena gandoli duit, bukan seperti itu. Tetapi ayat itu sedang berbicara, jelas sekali kita sekarang mulai ngerti toh, bahwa ayat itu sedang berbicara apa? Tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa menerima keselamatan hanya melalui Kristus. Harusnya pemuda itu kayak apa? Datang, guru, aku gak bisa. Kalau aku disuruh jual hartaku semuanya ini, aku gak mungkin bisa. Kayak apa caranya ini? Tuhan Yesus ngomong apa? Masa Tuhan Yesus ngomong, ya kalau kamu gak mau jual hartamu, kamu ya gak bisa ikut aku. Kalau seperti itu ya yang diterapkan benar-benar. Kita semua kalau mau ikut Yesus disuruh jual harta kita semua enggak. Syaratnya apa? Ngaku toh, bahwa aku dalam manusia berdosa, aku gak bisa masuk surga. Caranya kayak apa? Aku gak bisa. Aku mau beribadah dengan kekuatanku, aku mau berbuat baik sebaik-baiknya aku gak bisa. Karena aku tahu aku gak mungkin bisa menebus dosaku. Aku butuh Engkau Yesus. Kayak apa jalannya? Tuhan Yesus tinggal ngomongnya apa? Percaya padaku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kamu percaya, kamu memperoleh hidup kekal. Simple toh, gampang toh. Tapi pemuda ini tidak mau ngaku ini, karena dia merasa apa? Dia tidak perlu Yesus.
Karena dia merasa bahwa dia perlu, dia mampu melakukan segala sesuatunya dengan kemampuan dirinya sendiri. Ini yang membuat dia tidak bisa masuk kehidupan kekal. Coba dibuka aja Lukas pasal berapa itu? Pasal 16 ya? Lupa semua laan. Lalu gak dibuka ayatnya, nanti tidak tahu, pada yang lama gak datang mungkin gak pernah dengar ini, saya bacakan lagi lah. Lukas pasal, anak muda itu loh, Lukas pasal 16 ya. Anak muda kaya itu berapa? Lukas berapa? Oh 19 ya, ayat 16, ayatnya yang, oh Matius, ya tidak apa-apa sama. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia kan ingin masuk surga toh? Dia ngomong sama Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Tuhan Yesus ngomong kayak apa? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Dia ngomong, aku sudah lakukan semua kok. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang loh. Kalau dia bisa nuruti dan syarat masuk surga yang Tuhan Yesus ngomongkan itu tadi, dia bisa lakukan, Tuhan tidak perlu datang di dunia untuk menyalibkan dirinya bagi kita, benar gak? Tapi Tuhan ini ingin mengorek hatimu pemuda itu, bahwa keselamatan itu gak bisa dilakukan oleh manusia. Jalan keselamatan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, betul nggak? Tuhan ini ingin mengkorek hatinya anak muda itu seperti itu. Tapi pemuda ini merasa apa? Dia tanya itu kayak apa? Bukan, Tuhan, jalan keselamatan ini yang aku lakukan ini harus bagaimana? Dan Tuhan kalau ngomong nggak bisa, kamu harus melalui aku. Kalau cuma gitu toh, pemuda ini kalau digitukan bagaimana? Langsung dia ngomong, buat apa melalui kamu? Kan kayak gitu tuh. Nah, Tuhan ingin mengorek hatinya dulu. Ditanya, oh kamu mau cari jalan keselamatan? Kamu sudah gak melakukan perintah Tuhan ini? Dia merasakan bisa melakukan semuanya enggak? Kalau sudah bisa merasakan melakukan semuanya, buat apa tanya sama Tuhan lagi? Berarti apa? Gak bisa toh. Manusia tidak sadar nggak? Pemuda ini sadar apa enggak bahwa dia nggak bisa? Nggak sadar, tapi dia merasa dia sadar bahwa dia itu bisa lakukan, sehingga pada waktu dia ngomong sama Tuhan Yesus ngomongnya kayak apa? Aku sudah lakukan itu semua kok. Apakah benar-benar dia bisa lakukan? Kalau sudah bisa lakukan semua perintah Allah dan dia merasakan itu betul-betul sudah. Kalau masuk ditanya, kamu pasti masuk surga? Bukan moga-mogaan. Tapi jawabnya apa? Pasti seperti kita. Amin. Kamu masuk surga pasti? Pasti? Amin. Amin. Yang membuat kita amin itu karena apa? Karena Yesus, bukan kita. Ngerti maksudnya? Tidak apa-apa dia ngomong haleluya itu. Ya. Karena apa? Dia ngomongnya apa? Pemuda ini ngomongnya apa? Dikorek itu loh. Dia nggak sadar sebetulnya bahwa dia itu nggak bisa, tapi dia nggak mau mengakui. Sehingga dia apa? Tetap nggak sadar sampai akhirnya dia ngomongnya apa? Wah kecewa kalau kayak gini. Aku disuruh jual harta. Cuma ngomong gini toh loh. Gak bisa aku Tuhan, ya apa ini? Maksud aku sing cari duit setengah mati dibuang semua supaya bisa masuk surga. Maksud kayak gini sejalan masuk surga. Gak bisa aku Tuhan, ya apa ini caranya Tuhan? Aku tolong, aku gak tahu caranya. Ya Tuhan cuma ngomong ya apa? Oh kamu gak bisa, kamu ngakui gak bisa. Kalau sudah ngaku gak bisa karena apa? Aku gak mampu, gak ada jalan aku.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Percaya sama aku, percaya sama aku. Aku yang memberi jalan, kamu selamat. Amin. Sebetulnya seperti itu. Tapi pemuda ini tidak mau. Yang kita lihat apa? Murid-muridnya Tuhan pun ya goblok setengah mati enggak. Sampai saya ngomong goblok kasar ini. Kenapa? Coba kita lihat. Ini ayat 22 ini. Ini membuat pikiran kita ini kalau kita nggak hati-hati bisa jadi kacau nggak? Ditulis siapa? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Terus seorang hamba Tuhan ngomong, orang yang banyak hartanya sulit masuk surga. Orang yang mata duitan sulit masuk surga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bener gak? Kalau banyak uangnya sulit masuk surga, berarti yang di neraka, yang di surga itu orang marat semua. Orang yang tidak punya duit, yang punya duit di neraka semua. Kan kayak gitu, kasihan deh lu. Kan bukan kayak gitu, ngerti? Tapi memang ada ayat-ayat tertentu kalau kita tidak lihat hati-hati, kita makin tersesat. Bisa nggak firman Tuhan itu kalau kita bukan menerima anugerah, kalau kita itu bukan orang pilihan Allah yang menerima anugerah, tidak ada seorang pun bisa mengerti kebenaran. Kalau kebenaran itu tidak ada dalam diri orang itu, artinya apa? Kalau roh Allah nggak ada dalam diri kita, nggak disingkapkan, nggak ada seorang pun yang bisa. Kita bisa ngerti firman Tuhan yang benar itu anugerah. Amin. Itu bukan karena kepintaranmu, bukan karena kehebatanmu, tetapi kasih karunia Tuhan diberikan kepadamu. Kamu diselamatkan, kamu menerima kasih karunia, diselamatkan oleh iman. Kamu menerima kasih karunia gunanya apa? Supaya kita bisa mengerti firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti siapa itu Tuhan dengan benar. Setelah kita menerima kasih karunia yang menyelamatkan kita, iman kita. Amin. Tapi kalau kamu tidak menerima kasih karunia, kamu punya iman, yang ngaku-ngakuan cabe. Semua orang beragama ngomong punya iman enggak? Iman sing mana? Kalau enggak terima kasih karunia. Kasih karunia gunanya apa? Bisa kenal Tuhan dengan benar. Amin. Ya, saya ulangkan ke sini. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ya dengan sedih sebab banyak hartanya. Masa Tuhan itu kayak gitu sih? Hartamu akeh jualan dhisik. Kasih orang-orang kabeh. Kalau Tuhan mau memberi orang-orang miskin semua dengan apa yang dia miliki kuasa, gak usah melalui anak muda ini, dia bisa beri semua enggak? Bisa. Tapi dia ini berkata seperti ini, ya, supaya kita hati-hati loh ya. Kan ada tuh gambaran tuh. Kenapa sih kok tidak ngomong langsung? Kok dikasih gambaran-gambaran seperti gini? Supaya nggak dapat kasih karunia makin tersesat. Firman Tuhan itu lengkap loh. Jadi kalau hari ini kan Anda duduk di sini dan Anda mengerti, itu kan Anda mendapatkan kasih karunia. Amin. Ini apa? Sebab banyak hartanya. Kita ngerti ya, jangan dikecohkan dengan pada hartanya. Terus dalam hati kita, kalau aku punya duit banyak, terus kita takut-takutan. Dikasih gaji naik, gajimu berapa? 1 bulan 5 juta. Mulai hari ini kamu tak kasih 50 juta. Tidak mau, nanti aku tidak masuk surga, masuk neraka. Goblok. Karena hartanya banyak gak bisa masuk surga. Salah. Puji Tuhan, gitu tuh loh. Jangan anti harta, gak apa-apa. Asal nanti kita sama-sama belajar. Harta itu digunakan bagaimana untuk kemuliaan Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya, 22, 21, 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya ini jangan digambarkan setiap orang kaya, bukan. Tapi gambaran orang kaya ini ya mengarah kepada cara berpikir seperti anak muda itu, gitu loh. Ngerti maksudnya? Kalau setiap orang kaya sulit masuk kerajaan surga, setiap orang punya duit sulit masuk kerajaan surga, belum tentu loh. Ngerti maksudnya? Saya nginjili orang nggak punya duit. Jawabnya cuma apa? Wis percuma ngomong Yesus. Yang penting aku ya ada duit. Mana ngomong kayak gitu? Ngerti maksudnya?
Saya ingin jadi orang yang duitnya mampu. Dia ngomong kayak apa juga. Yesus apa sih penting duit akeh. Engko di surga tak bayar lah berapa aku bisa masuk. Berapa sih tiketnya masuk surga? Duitku akeh iso bayar. Jadi miskin maupun kaya bukan sebuah jaminan bisa masuk surga. Yang bisa membuat sebuah jaminan hanya Kristus. Amin. Sehingga dikatakan di sini toh, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan. Orang kaya ini kan mengarah kepada pemuda itu toh. Dengan apa? Cara berpikir seperti pemuda itu, maksudnya gitu loh. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang seolah-olah jalan masuk ke surga itu bisa diterobos dengan kemampuan dirinya sendiri. Ngerti maksudnya? Saya lebih perjelas ya. Pemuda itu datang kepada Yesus, itu kan mencari jalan. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak mampu melakukannya tanpa Yesus. Dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, dengan kemampuan apapun juga, ya, tidak mungkin. Tidak mungkin dia, tidak mungkin seseorang itu, tidak mungkin ya seseorang itu bisa, ngerti maksudnya? Ya, bisa sampai kepada kekekalan, tidak mungkin. Sampai kapanpun tidak mungkin. Ngerti ya? Ya, saya teruskan. 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih serem lagi enggak kalau orang kaya ini mengarah kepada seluruh orang kaya. Tapi sebetulnya yang dikatakan orang kaya ini mengarah kepada cara berpikir seperti pemuda tadi itu loh. Gak mungkin kalau kata ini ya, sekali lagi berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Itu pun tidak mungkin toh. Onta punui gede sak gitu masuk lubang jarum, gak mungkin. Itu pun Tuhan ngomong lebih mudah daripada kalau cara berpikirmu seperti pemuda itu. Artinya apa? Mustahil. Jadi sebetulnya manusia semua ini, kita semua ini, mustahil bisa masuk surga. Bener gak? Karena dosa dengan kekudusan itu gak bisa nyampur. Pakai cara kayak apa? Dileburkan jadi satu. Minyak sama air diudek semua apa di mixer sampai 5 hari diculno. Bisa lagi gak? Seperti itu gak mungkin bisa. Terus dikatakan apa? Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin. Tapi dikatakan apa terus? Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian silakan dapat masuk yang dapat diselamatkan. Muridnya tetap on semua enggak? Murid-muridnya Tuhan Yesus loh. Ini sudah pasal 19. Semuanya ikut Yesus enggak? Sudah diajar semua enggak? Tetap on enggak? Kita mengikut Tuhan itu juga berapa tahun? Pada waktu lihat ayat ini masih pelongo-pelongo enggak? Ya hari ini, oleh kata kasih karunia, kita semua dijelaskan. Amin. Muridnya ngomong, siapa yang bisa diselamatkan? Terus Tuhan ngomong apa? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini nggak mungkin, sudah tidak mungkin orang mau masuk surga itu tidak mungkin, bener nggak? Kamu pakai cara apalah? Perbuatan baik, bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus membakar diri untuk kebaikan, tidak ada artinya, bener nggak? Ada seseorang yang mengasihi temannya begitu mengasihi luar biasa sampai dia rela membakar dirinya untuk temannya, itu baik nggak? Baik enggak? Baik luar biasa. Tapi kalau itu dia lakukan bukan karena Kristus, sia-sia. Digambarkan seperti apa? Seperti bunyi gong yang bergemincing. Akhirnya hilang enggak? Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang seperti itu sifatnya sementara. Perbuatan yang seperti itu tidak ada nilai kekekalan. Tidak bisa nyelamat no. Suaranya gong itu loh dipukul. Toeng, bunyi enggak? Terus bunyi terus, saburin, ini sebentar hilang. Lengkap enggak firman Tuhan itu?
Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Dia dengan kasihnya, dengan kuasanya, dia memberikan dirinya bagi kita. Bisa enggak? Bisa. Satu kenyataan yang bagaimana? Dia datang di dunia, bisa enggak? Dia datang sebagai manusia, bisa enggak? Bisa. Dia datang sebagai manusia, dia mati bagi kita, dia nebus kita, kita percaya memperoleh hidup kekal. Amin. Ini yang dijelaskan. Ayat ini sedang berbicara tentang penginjilan. Tapi yang dia ngomong, kamu enak aja ya, orang-orang yang tidak punya duit datang kepada orang kaya ngomong, kamu medit-medit, maka sulit masuk surga. Loh, bukan itu maksudnya. Ayat ini sedang berbicara tentang penginjilan. Amin. Nah, Tuhan ingin berbicara kepada semua umat. Dia berbicara di dalam Wahyu pasal 3 itu loh. Yang kamu lakukan itu suam-suam. Yang kamu lakukan itu semuanya sifatnya agamawis. Ngaku itu. Kenapa kok dia ngomong sifatnya agamawis? Karena Tuhan ada. Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada di depan kita. Tuhan ada di belakang kita. Tapi kita tidak pernah merasakan kehadirannya. Gak pernah kita merasakan kehadirannya. Sehingga Tuhan ngomong, ya coba kita lihat di dalam Wahyu tadi pasal 3 ayat 18 kita baca dulu. Gak apa-apa, santai. Saya ada anak kecil, saya gak teriak-teriak, jadi gak kaget. Ya. Maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah kudimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau mendapat melihat. Artinya apa? Bertobat, minta ampun. Supaya yang kamu lakukan dalam kehidupanmu beribadah itu benar-benar kamu bisa lihat kebenaran. Kalau enggak, segala sesuatu aktivitas agamawismu itu menjadi kebanggaanmu. Sehingga kamu gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena coba kita lihat ayat 19-nya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Benar gak? Dia ngomong bertobatlah. Karena apa? Aku ini loh selalu ada. Di gini, depanmu, di sampingmu, dimanapun juga. Buktinya apa? Coba kita lihat ayat 20. Lihatlah. No. Karena kita tidak sadar, jadi kita tidak bisa lihat. Sekarang disadarkan, lihatlah, aku berdiri di muka pintu, mengetok. Roh Kudus itu selalu memberikan apa? Mengedor kita. Aku ini loh ada. Ojo kamu anggap tidak ada. Tetapi dalam kehidupan kita, buru-buru kehidupan yang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita beragama saja, beribadah saja, kita rasakan apa? Benar-benar dia ada di samping kita? Kita coba baca toh aja pada waktu kita menghadapi masalah gede kayak saya lihat film gitu ya, misalkan ya. Wah, ada bahaya luar biasa. Ayo kita doa sepakat. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Wah, ngotot. Rasanya Tuhan benar-benar ada. Tapi kalau beribadah, benar-benar merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dalam kehidupanmu sehari-hari, masa Tuhan hadir cuma pada waktu kita di gereja? Dimanapun dia selalu ada dalam diri kita, enggak? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, itu ibadahmu yang sejati. Di dalam situasi apapun juga, kamu merasakan enggak? Kita merasakan enggak? Bahwa dia selalu hadir dalam hidup kita. Jangan cuma nyanyi, kau selalu apa? Ya toh, nyanyi Frankie Siombing itu. Tapi lihat aku berdiri di muka pintu, mengetok jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Amin. Tapi apakah itu benar-benar ada? Itu benar-benar kita amin dalam hidup kita. Tapi kalau cuma
Judulnya, aku pelayanan, aku gini, aku ibadah. Ibadahnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Tapi itu cuma sifatnya apa? Seneng-senengan tok. Sia-sia enggak? Sia-sia. Karena ibadah itu bermanfaat bagi hidup. Kok bisa? Loh, sangat bisa. Sangat luar biasa. Kita jangan punya pandangan seperti anak muda yang bodoh itu. Kenapa? Coba kita lihat sekarang. Kalau memang Tuhan itu kalau kita sudah sadar sekarang, kita semua sadar nggak? Bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita selalu. Sadar nggak? Kalau kita sadar dia ada di sampingmu, dia ada bersama kamu, kesadaran ini membawa dampak apa dalam hidup kita? Damai sejahtera artinya apa? Karena kita bangga, dia selalu bersama dengan kita. Amin. Tapi yang menjadi kebanggaan kita dalam hidup kita ini apa sekarang? Tak putar balik lagi sekarang. Apakah dia atau yang lain-lain dalam hidup kita? Coba kita lihat. Dikatakan kita goblok kalau kita sampai dalam hidup kita ini tidak membanggakan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Orang itu banyak nggak sadar. Coba kita lihat di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana, bermegah karena kebijakannya. Ini lebih serem lagi. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi, dikatakan apa? Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena ia berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ini dia inginkan, sungguh kusukai ini. Dia inginkan setiap anak Tuhan di dalam kehidupan ini selalu membanggakan dia dari segala sesuatu. Tapi coba kita refleksi diri kita. Saat ini aja musimnya bukan pilkada tapi pilpres ya, pemilihan presiden. Jadi kebanggaannya kita siapa? Calon-calon kita tuh. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Wah dia lebih apa, dia gini. Ujung-ujungnya nanti getun enggak? Getun lah. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting konsep apa coblosan deblus gitu aja lah wis. Tapi pada waktu nyoblos itu ngomong di dalam nama Tuhan Yesus, aku yang ini. Itu selesai. Nggak usah diributkan, ini lebih baik, ini lebih baik. Sudahlah, tidak ada manusia yang baik. Benar ya? Ini yang harus kita pegang. Ini jadi kebanggaan kita apa? Di dalam kehidupan kita yang menjadi kebanggaan kita ini ada dua macam. Secara jasmani dan secara rohani. Itu menjadi kebanggaan di dalam kehidupan kita yang Tuhan benci. Coba boleh kita renungkan. Tuhan ngomong di dalam Matius pasal 6 ayat 19 apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Berarti apa? Ini berbicara tentang apa? Kalau yang mengumpulkan harta di bumi ini sifatnya apa? Sesuatu yang tidak kekal. Kalau ini yang menjadi kebanggaan kita, sesuatu yang tidak kekal, kita pasti kecewa. Itu di satu. Apapun yang menjadi kebanggaan kita, itu sangat mengecewakan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat secara kehidupan saja. Ya, coba firman Alkitab yang ditutup, dengarkan saya dulu. Mungkin Cik Bibing dulu bangga dengan saya. Wah, aku punya bojo tinggi, ganteng gitu dah. Ya, saya ngomong ganteng, Cik saya langsung gini-gini.
Misalkan seperti itu. Tambah lama tambah pesok enggak? Mau mempertahankan, tidak mungkin bisa. Andai misalkan dulu lihat Nanang, wah bojoku ayu langsing mulus, sekarang bedul. Nggak bisa. Kalau itu mau jadi satu kebanggaan, kita pasti kecewa. Mempertahankan itu, kita berusaha untuk membanggakan hal yang sedemikian, susah. Tetapi kalau apa yang menjadi kesukaan kita, kebanggaan kita itu Tuhan, aku punya istri yang begitu mengasihi Tuhan, sampai mati pun dia mengasihi Tuhan, aku menjadi bangga oleh dia. Tidak ada yang ngamin. Aku punya suami akhirnya bertobat dan percaya Tuhan, itu menjadi kebanggaanku. Sampai mati aku tetap mengasihi Tuhan, itu menjadi kebanggaannya. Saya bisa petot, saya mungkin bisa tidak mampu apa-apa, tapi kalau saya cinta Tuhan, dia tetap bangga. Amin. Ini dipegang, cuma soal ini aja. Kalau sudah salah pemikirannya, waduh, mau jalan sama istrinya yang sekarang sudah gede, malu nggak? Nggak bangga aku wisan. Nek istrinya cuantik kayak bintang film, wah dirangkul di depannya orang, ini bojoku, itu bener tak? Tapi nek sudah kayak yoyo gede, ketemu konco sekolah, bojomu dia. Ini loh suamiku, dia cinta Tuhan. Amin. Ini menjadi kebanggaanku. Demikian juga yoyo, bojomu dia, cilik, besi cilik dia cinta Tuhan. Ini dipegang dalam hidup. Kalau enggak, cilaka enggak dalam hidup ini? Selalu gelisah enggak? Selalu kehilangan kebanggaan apa enggak? Padahal kebanggaan kita itu Tuhan. Amin. Segala sesuatu kalau kita hubungkan kepada Tuhan, kita bisa tetap luar biasa enggak? Teman-teman sekolah biasanya reuni yang diomongin apa? Pertama kali ngomongnya halus pasti. Wis kawin, bisa gitu toh. Oh wis, anakmu piro? Mantumu sopo? Mantumu piro? Mantumu kerja apa? Wis punya cucu, cucumu sak piro? Ujung-ujungnya semua yang ditanya apa? Kalau kita, mantumu apa? Gojek. Mantumu apa? Terus rasanya kita kecil, mau gojek mau apa? Kalau dia cinta Tuhan, ngomong enggak usah takut. Yang penting hati kita satu. Mau dia apapun juga, kalau dia anak Tuhan, menjadi kebanggaan kita. Karena itu ada di dalam Tuhan. Kalau kayak gitu kita tidak usah optimis. Saya tidak ngajari optimisme, saya nggak ngajari tentang hal itu kok. Saya ngajari kebenaran. Kalau menjadi kebanggaanmu di luar itu, pasti kecewa. Kaget nanti ya. Pasti kecewa. Mau kamu model kayak apa? Pasti kecewa. Gak ada yang gak kecewa. Saya masih ingat kok. Berbicara cincin saja lah. Saya kan senang permata. Wah, saya di antara teman saya punya permata satu yang paling rasanya paling bagus. Wah, bangga saya. Ini kebanggaan saya. Datang ngomong-ngomong sama arek-arek, tanganku tak gini-gini no. Terus. Tiba-tiba ada orang masuk lebih bagus. Nyusut saya. Malu saya. Akhirnya stres enggak? Bingung enggak? Tetapi mau pakai cincin beling atau apa? Tapi kalau ini merasa dari Tuhan, ini menjadi kesukaanku, terima kasih Tuhan. Tetap kita enggak minder, tetap kita kuat. Amin. Ini dipegang. Belajar, terus kita ngomong, enggak iso, aku enggak iso, kebanggaanku enggak iso kayak gitu. Ya kamu bukan anak Tuhan, anak setan kamu. Apalagi kita punya teman yang ngajar, seolah-olah mengarahkan kepada satu hal. Kamu akan dihargai orang kalau kebanggaanmu seperti ini, kamu mampu gini. Sudahlah. Yang nomor satu, kalau kita punya teman sekarang, cari teman yang mengarah kepada kebanggaan kita, itu dia mengarah kepada Kristus. Amin. Itu membawa satu dampak yang baik. Kalau coba ya, saya satu, teman saya 10 orang. 10 orang ini kebanggaannya, satu mobilnya, satu rumahnya, satu istrinya, satu apa lagi, terus semua. Terus saya nggak punya semua. Saya ketemu sama dia ya, benari yang diomong itu terus. Akhirnya jadi ciut enggak saya? Mengkeret enggak? Oleh karena itu jangan kumpul orang fasik. Enggak. Tapi satu dengan yang lain, kalau yang diomongkan kebanggaanku Kristus. Kebanggaanku Kristus.
Aku punya rumah, mau ngomong sama dia malu gak? Dia ngomong, kebanggaanku ini loh, aku, anakku, mantuku, memang biasa-biasa, tapi mereka cinta Tuhan, luar biasa. Terus kita ngomong, oh ini anak mantuku gak cinta Tuhan, tapi punya jet, punya apa. Berani kita ngomong kayak gitu? Saya tanya, berani? Malu lu kalau kumpul sama orang-orang kayak gitu. Menunjukkan kamu itu bukan. Bisa kamu ngomong kayak gitu, tapi lama-lama kamu mesti malu. Karena suatu hari mantumu yang kamu banggakan, ternyata kena masalah. Atau siapapun juga. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, sampai kapanpun juga, gua akan bangga. Ini yang dipegang. Nilai kekekalan itu sangat luar biasa. Amin. Sehingga Tuhan itu ngomong secara jelas. Hei jemaat Laodikia, saya khotbah mungkin paling kalem hari ini ya. Hei jemaat Laodikia, kamu suam-suam. Hei jemaat Efesus, kamu kehilangan kasih mula-mula. Meskipun kamu giat gini, giat gitu, kamu aktif gini, aktif itu. Bojai, karena di hatimu tidak ada aku lagi. Waduh, saya kena tegur habis ayat ini. Bener, saya ngaku kok saya kena tegur habis. Nah sekarang kita lihat di dalam Yeremia ini. Kalau secara rohani, tadi ini ya, Yeremia pasal 9 ayat 23. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tidak boleh. Ya, terus kalau kita lihat, kenapa sih kalau kebanggaan kita dikatakan di dalam ayat selanjutnya ayat 24, ayat 23 jangan ngerti ya. Jangan kita memegahkan hal-hal yang sifatnya seperti itu semua ya. Ayat 24-nya, tetapi siapakah yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Saya komai dulu, saya jelaskan dulu. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Hebatnya apa sih? Kalau kebanggaan kita itu bisa mengenal dia. Kebanggaan kita karena mengenal Allah, jika itu menjadi kebanggaan kita itu apa sih? Hal itu akan mempengaruhi apa sih? Kalau kebanggaan kita ini mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup di dalam hidup kita, itu yang menjadi kebanggaan kita selalu. Ini akan mendorong dalam hidup kita, mempengaruhi cara berpikir kita di dalam hidup ini. Otomatis toh, kalau kebanggaanmu mobil, otomatis dalam kehidupanmu sehari-hari yang kamu pikirkan mobil gak? Mobilku harus lebih bagus dari ini, kekayaan, aku harus lebih kaya, aku harus gini, terus gitu enggak. Tapi kalau kebanggaanmu itu mengenal Allah dengan baik, otomatis cara pandangan hidup kita lain enggak? Itu akan mempengaruhi cara pandangan hidup kita enggak? Dalam segala hal. Mau pada waktu kita punya duit, mau pada waktu kita enggak punya duit, pandangan kita tetap tertuju kepada dia. Hebatnya apa? Oh luar biasa. Hal itu akan mempengaruhi cara pandang hidup kita dalam segala aspek kehidupan kita. Pandangan kita kepada keluarga kita, pandangan kita pada keluarga kita ini penting enggak? Penting. Kalau kita mengenal Allah kita dengan baik, cara cari mantu pun bukan dengan pandangan yang dibanggakan. Oh mantuku mobilnya Lamborghini, rumahnya 100 M, bukan kayak gitu. Mau kayak gitu pun boleh kalau dia mengenal Tuhan dengan baik. Bener gak? Saya gak anti itu. Tapi kalau ditanya, wah ya dia sibuk gak pernah nang gereja. Nang gereja cuma Natalan tok. Percuma kamu. Suatu saat kamu akan tersiksa. Tapi kalau kebanggaan hatimu, karena kau mengenal Allah dengan baik, syarat utama menjadi
Orang yang akan masuk dalam keluarga itu apa? Mengenal Allah dengan benar. Mantumu bagaimana? Oh, cinta Tuhan. Sudah ngomong itu aja, gak usah ngomong punya mobil 100. Aku punya mobil 100. Gak usah. Mantumu saya akan ngomong, oh cinta Tuhan. Kerjaannya ya cukuplah untuk keluarga. Selesai. Amin. Gak usah ngomong ABCD sampai Z. Percuma lah. Nanti kalau mantunya tiba-tiba bangkrut terus ngomong ini apa? Saya punya teman banggakan luar biasa. Wah, mantuku itu konglomerat. Punya tambang batu bara. Sekarang ketemu, kayak apa? Cerai. Apa? Gak cocok, gegeran. Loh, anak Tuhan katanya. Enggak. Loh, siapa? Bicara tentang itu aja kita mulai mengerti, sadar. Enaknya apa sih punya mantu kalau kenal Tuhan? Kenal Tuhan bener loh ya, bukan cuma kenal-kenalan tok. Kenal Tuhan sungguh-sungguh, enaknya apa? Saya rasakan kok. Saya nggak pernah pusing. Kok mantu gue ngelirik di orang lain. Apa enggak? Dijagai sama Tuhan. Karena dia kenal Tuhan dengan baik. Satu. Mantuku nanti jadi tukang copet. Nggak mungkin. Karena dia anak Tuhan. Itu yang batasi pikiran saya. Bener nggak? Kalau nggak bisa khawatir terus nggak? Wih, mantu dia kayak andilau. Anakku tambah sulit, tambah lembut. Nanti kayak apa ini? Mau kedutnya apa ya, dikurus terus supaya gak sakit gitu tok. Pikirannya bukan nanti dia lemut, nanti lama-lama ditinggal, nggak ada. Karena sudah dijaga sama Tuhan. Ya CP ya, tapi jangan gembuk-gembuk kamu. Hal ini aja jadi satu hal yang harus paten dalam pikiran kita. Disadarkan kembali sama Tuhan. Jadi kebanggaanmu itu aku. Ini akan membawa satu dampak di dalam pandangan hidupmu kepada segala aspek. Pasti itu. Zaman sekarang orang yang bicara kan cuma apa? Kebanggaannya apa? Macam-macam. Bener gak? Apapun bisa jadi kebanggaannya. Tapi dia tidak pernah memiliki kebanggaan yang sejati. Yaitu siapa? Pengenalan akan Allah yang benar. Dikatakan di sini apa? Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya kusukai. Demikian firman Tuhan. Kalau kita bisa kenal itu, dia ngomong apa? Yang disukai Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Memahami karena apa ya? Kebanggaan kita karena mengenal Allah, jika itu menjadi kebanggaan kita, hal itu kan mempengaruhi cara pandang hidup kita dalam hal, saya tulis, pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Dan pelayanan, semua aspek semua melayani Tuhan pun kalau benar itu menjadi kebanggaan itu apa? Kalau kita bisa melayani Tuhan, kalau kita bisa lakukan itu semua, itu karena kasih karunia-Nya. Waduh Tuhan, aku bangga sama kamu. Karena apa? Begitu murahnya Engkau, ngerti maksudnya? Mau memilih aku. Tadi saya pada waktu pujian pertama kali saya nangis. Karena saya teringat apa? Begitu baiknya dia loh. Saya seringkali menyakitinya. Saya seringkali membuat dia marah. Saya seringkali mendugakan hatinya. Tapi dia tetap mau memakai aku. Dia mau tetap mengampuni aku. Aku bangga mempunyai Allah kasih-Nya yang tidak berkesudahan dalam hidupku. Dan aku merasa begitu baiknya dia dalam hidupku. Amin. Karena Allah kita bukan Allah yang bisa dibeli dengan apapun juga. Kasih-Nya. Kasih-Nya tetap bagi setiap orang yang dikasihinya. Amin. Ya, itu Allah kita. Itu yang harus menjadi kebanggaan kita. Itu yang harus menjadi sukacita kita. Bangga itu kan membuat kita sukacita. Kita bangga sama Allah kita karena apa? Kasih-Nya nggak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya di dalam kehidupan kita. Kita sering menyakiti dia, kita sering membuat dia susah, dia waduh wes, pada waktu tertentu dia sudah ingatkan kita, jangan lakukan dosa ini, tetap kita lakukan, tapi dia tetap mengasihi kita. Bangga aku punya dia, dan aku mau bertobat, dan aku mau tetap berjalan dengan dia. Itu kebanggaan kita. Di dalam suasana hati kita yang paling sulit, dalam keluarga kita menghadapi problem yang berat, aku bisa tetap kuat, aku bisa tetap
survive menghadapi ini semua. Itu bukan karena aku, karena Dia yang menjaga hatiku. Aku bangga sama Dia. Itu tetap dipegang dalam hati kita. Kalau itu ada dalam kehidupan kita, yang membuat kita apa? Dikatakan firman Tuhan, engkau akan memiliki damai sejahtera yang melampaui akalmu. Baru itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena yang kita banggakan hanya Dia dalam hidup kita. Ini loh dipegang, ini yang diajarkan. Ikut Tuhan kamu tidak kaya, kamu tidak anu. Wah, kamu itu bukan ajaran sesat itu. Ikut Tuhan itu satu. Makin hari kita makin mengenal Dia. Suasana apapun tidak akan mengurangi sukacita kita. Rasul Paulus itu sampai bisa berbicara apa? Meskipun aku di penjara, meskipun aku diginikan semua, aku tetap bersuka cita. Karena aku dilakukan di dalam Dia. Amin. Itu sang Rasul. Terus kita ngomong Dia Rasul. Kita pun juga. Karena Dia ada di dalam kita. Ya, memahami karena apa? Memahami sifat-sifat Allah menjadi kebanggaan kita. Akan mempengaruhi apa? Sukacita kita dalam hidup ini. Ini yang terakhir, benar gak? Kalau kita memahami Allah dengan secara komprehensif, sifat-sifat Allah secara benar, mau situasi apapun juga dalam kehidupan kita, kita tidak akan kehilangan sukacita itu dalam hidup kita. Karena apa? Kita paham siapa Dia. Dan itu sudah menjadi kebanggaan kita. Kalau sudah menjadi kebanggaan kita, ya sudah menjadi kebanggaan kita dalam hal apa? Kita bangga sama Dia karena dalam hal apa? Ini yang penting. Kalau kita salah pengenalan, yang menjadi kebanggaan kita, Dia itu karena apa? Oh, Dia bela saya. Itu bukan kayak gitu. Rasul Paulus itu secara manusia dibela Tuhan enggak? Ditipuki sampai mau mati, jejak gini katanya mau mati. Kalau dibela Tuhan, Tuhan bisa enggak panggil malaikatnya untuk menjaga dia? Tuhan biarkan. Tapi Rasul Paulus tetap bangga sama Tuhan enggak? Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dapur api. Tuhan bela dia enggak? Tuhan bela dia di dalam hatinya. Tetapi untuk urusan itu Tuhan jalankan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini harus menjadi dewasa di dalam keimanan kita bersama dengan Dia. Amin. Kalau ini kita pegang dalam kehidupan kita sungguh-sungguh, yes. Itu beribadah yang baik. Itu beribadah yang benar dalam kehidupan kita. Kalau enggak gimana? Enggak ada bedanya dengan jemaat Efesus atau jemaat Laodikia. Cuman sekedar semangat. Cuma sekedar melakukan aktivitas agamawis. Tetapi Tuhan tidak hadir dalam hidupnya. Sehingga Tuhan ngomong, bertobat loh. Aku ini selalu di depanmu. Amin. Hari ini kita mau masuk perjamuan kudus. Tidak serasa sudah 1 jam lebih loh ini. Hampir 1,5 jam. Ya. Kita mau masuk perjamuan kudus.